Selamat datang di dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga GKJ Karangbendo 26 April 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita mendengar warta gereja Minggu 26 April 2020. Yang pertama, sidang majelis. Majelis gereja akan menyelenggarakan sidang majelis secara online pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 18.00. Mohon dukungan doa. Yang kedua, pelayanan ibadah minggu. Pelayanan ibadah minggu tetap akan dilayani dengan media online sampai dengan selesainya masa tanggap darurat pandemi COVID-19. Yang ketiga, persembahan. Segala bentuk persembahan akan diambil atau diserahkan ke anggota majelis di wilayah masing-masing dengan kesepakatan. Yang kedua, B, proposal penggalangan dana renovasi pastori. Proposal penggalangan dana renovasi pastori akan dikirim kepada warga jemaat GKJ Karangbendo yang berdomisili di luar Yogyakarta. Bagi yang mempunyai saudara atau keluarga di luar Yogyakarta, dimohon memberikan informasi data kepada majelis di wilayah masing-masing. Yang keempat, materi rapat koordinasi. A, bagi bidang dan komisi yang belum menerima materi rakor dapat diambil di kantor gereja. B, bagi anggota majelis dan bidang, usulan dan tanggapan dapat disampaikan ke MPH, sedang komisi-komisi dapat melalui majelis pendamping masing-masing. Catatan pada halaman 5 yaitu bagian statistik warga jemaat, masih ada pencermatan ulang data. C, usulan dan tanggapan ditunggu paling lambat sekitar bulan April. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, warta gereja hari Minggu 26 April 2020. Selanjutnya kita memasuki masa suasana hening sebelum kita melakukan ibadah. Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah yang ketiga di dalam keluarga kita masing-masing ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita menyanyikan bersama nyanyian Dengan Apa Kan Ku Balas. Bapa yang mulia,
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 42. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat hening untuk kita sekalian berkaca dari sebagian sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 28 sebagai sarana bagi kita semua untuk bermawas diri di hadapan Tuhan. Yang demikian sabdanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang kasih Tuhan, marilah sebelum kita nanti menaikkan doa pertobatan, kita akan menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 406, "Ya Tuhan, bimbing aku."
Mari kita naikkan doa pertobatan. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami bisa bersama-sama beribadat pada saat ini. Bapa yang di surga, kami mohon pengampunan-Mu, karena kami belum bisa seturut dengan kehendak-Mu, masih sering berbuat dosa-dosa dan kesalahan. Kami juga belum bisa saling mengasihi sesama kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Maka pada kesempatan ibadat saat ini ya Tuhan, kami naikkan pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu pengasih dan pengampun kepada kita umat kepunyaannya. Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya mengakui segala salah dan dosanya. Pengampunan Tuhan itu dinyatakan juga melalui berita anugerah di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 sebagai berita anugerah yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikian pula ibu bapak saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru, yakni yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru ini mengajarkan kepada kita bahwa Kristus itu adalah yang sulung dari antara kita semua. Jika Kristus juga dibangkitkan dari kematian, maka kita pun juga nantinya dibangkitkan dari kematian. Oleh karena itulah kita akan menggumuli tema perayaan iman pada Minggu Paskah yang ketiga ini, yaitu dibangkitkan untuk berkarya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu kesanggupan dengan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan Mazmur ini dengan bersaut-sautan.
Jemaat menyanyikan pada bagian refren. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jauh keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jauhan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Teli maut melilitku sesak hidupku, ku serukan nama Tuhan, keluputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jauhan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan membayar semua nasarku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jauhan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan, kita bersama menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan Allah Bapa kami, ungkapan hati kami kepadamu. Bagaimanakah kami akan membalas semua kebajikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan, menopang, bahkan melindungi kami dalam langkah kehidupan yang sudah kami jalani. Sehingga pada saat ini kami dapat berhimpun di dalam keluarga kami masing-masing untuk menyatakan segala puji kemuliaan bagi Tuhan di dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini. Segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan atas segala kebaikan-Mu dan juga atas pengampunan
yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami menyatakan syafaat kami di hadapan-Mu. Di dalam kondisi dunia kami saat ini, seluruh umat manusia merasakan dampak yang sungguh luar biasa dari pandemi corona yang sudah beberapa bulan ini kami rasakan. Bapa, di dalam hati kami ada keresahan, ada kecemasan, bahkan mungkin juga ketakutan akan situasi ini. Oleh karena itulah, ajarilah kami untuk terus belajar percaya dan berpegang teguh pada pertolongan yang daripada-Mu saja. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, secara khusus bangsa Indonesia ini ya Tuhan, di mana pada saat ini bersama-sama menanggulangi dampak dari wabah corona ini. Oleh karena itu kami mohonkan hikmat, kekuatan, serta kemampuan yang daripada-Mu kepada pemerintah kami, yang juga bersatu padu untuk menanggulangi wabah ini. Secara khusus kami juga mendoakan para tenaga medis, dokter, perawat, maupun setiap kami yang juga turut berada di garda terdepan untuk menanggulangi dampak virus corona ini. Mohon Tuhan memampukan saudara-saudara kami ini, memberikan mereka juga perlindungan dan keselamatan di dalam menjalankan setiap tugas yang mereka lakukan. Demikian pula bagi para saudara kami yang menjadi ODP, PDP, bahkan mereka yang positif corona. Mohon atas belas kasih Tuhan Kau berkenan memulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat sembuh, sehat seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, demikian pula kami membawa di dalam doa syafaat kami ini keberadaan keluarga kami masing-masing. Jikalau pada masa-masa ini kami lebih sering berkumpul bersama dengan keluarga, biarlah kami juga menggunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk menghangatkan kembali relasi di dalam keluarga. Biarlah cinta kasih-Mu sungguh dinyatakan di dalam keluarga-keluarga ini, sehingga di dalam keluarga kepunyaan Tuhan sungguh ada damai sejahtera. Jikalau ya Tuhan, ada keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan kehidupan yang tidak mudah, mohon Engkau juga berkenan memberikan hikmat dan kekuatan, sehingga cinta kasih-Mu juga terus dinyatakan oleh setiap anggota keluarga ini, dan Engkau sendiri yang berkenan memberikan pemulihan yang nyata di dalam keluarga-keluarga ini. Bapa, kami menyerahkan setiap orang tua, kami sebagai ayah, ibu, sebagai suami maupun istri, di dalam menjalankan tugas kewajiban kami, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan di tengah masyarakat, di dalam persekutuan gereja kami maupun dalam keluarga kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat, kemampuan sehingga setiap kami dapat melaksanakan setiap peran kami itu. Semuanya kami lakukan sebaik-baiknya, dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan anak-anak kami di dalam proses tumbuh kembang mereka, di dalam pergaulan mereka, terlebih pada masa-masa ini anak-anak kami juga harus belajar dari rumah masing-masing. Mohon Tuhan juga terus mengaruniakan semangat, disiplin yang tinggi di dalam belajar sekalipun melalui media-media yang ada. Biarlah juga para orang tua dapat mendampingi dengan baik anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar ini. Bapa, kami menyerahkan pula ya Tuhan kehidupan para pemuda-pemudi jemaat-Mu yang saat ini juga bekerja maupun yang masih berkuliah. Tuhan kiranya juga menuntun mereka di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, sehingga para pemuda-pemudi jemaat-Mu sungguh dapat mempersiapkan bagi masa depan mereka.
khususnya yang masih mencari pasangan hidup, bahkan mungkin yang juga masih mencari lapangan pekerjaan. Mohon Tuhan memimpin membimbing mereka dapat bertemu dengan pasangan hidup yang kami yakin Tuhan sudah persiapkan yang terbaik bagi para anak-anak-Mu ini. Terlebih juga Tuhan memimpin dapat bertemu dan juga menemukan pekerjaan maupun juga bahkan menciptakan lapangan pekerjaan dengan daya, kreativitas dan kemampuan anak-anak-Mu ini. Bapa, kami juga membawa di dalam doa anggota jemaat kami yang saat ini sedang sakit dalam masa pemulihan maupun yang sudah lanjut usia. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Mariati Rusiku, Bapak Daliman, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Marsudi, Bapak Andes Simanunggalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Sri Rezeki. Kami juga berdoa untuk Ibu Yandri Sudiono, Ibu Esti Wahyu, Ibu Nabi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Amur, Ibu Titi. Demikian pula ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk Bapak dan Ibu Sarjono, untuk Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, maupun ya Tuhan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Mohon atas belas kasih Tuhan Kau berkenan memberikan pemulihan bahkan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah berkat-Mu dinyatakan melalui setiap usaha yang mereka lakukan sehingga menjadi sarana pemulihan dan kesembuhannya. Keluarga mereka yang dengan penuh cinta kasih menjaga dan merawat, kiranya Engkau menambah-nambahkan kekuatan, ketabahan, kesehatan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapa, di masa-masa ini pula kami juga mendoakan agar setiap keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan lindungi dari bahaya paparan virus corona. Biarlah ya Tuhan setiap keluarga maupun juga para anggota keluarga, khususnya para orang tua yang mungkin masih bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah masing-masing, Tuhan tetap sertai dan Tuhan lindungi sehingga keluarga kami tetap baik, sehat dan selamat. Biarlah ya Tuhan wabah ini juga segera berakhir. Tuhan, kami akhirnya juga menyerahkan kehidupan persekutuan kami, gereja kami GKJ Karangpendo. Sekalipun pada masa-masa ini kami melakukan setiap persekutuan dan ibadah melalui media online. Bila tetap Tuhan memakainya sebagai sarana untuk pemberitaan keselamatan maupun juga pemeliharaan iman kami, sehingga tidak mengurangi ataupun menyurutkan semangat kami di dalam berbakti dan bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan majelis gereja, anggota di dalam bidang komisi maupun setiap kami yang melayani Tuhan di bagian apapun yang bisa kami layankan. Biarlah setiap para pelayan Tuhan ini Tuhan mampukan berikan hikmat sehingga di dalam melayani semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, inilah ya Tuhan pokok-pokok doa syafaat kami. Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, khusus, dan persembahan syukur. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita akan membaca dari sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 116 ayatnya yang 12 sampai 14 yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan
dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Untuk terkumpulnya persembahan, kita iringi dari kidung Bapakku persembahkan tubuhku, bait pertama sampai secukupnya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara kami aturkan untuk berdiri. Puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada saat ibadah saat ini. Kami telah Engkau berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu itu ya Tuhan, yang tidak imbang dengan apa yang kami sampaikan untuk persembahan ini ya Tuhan. Semoga Tuhan mau memberkati, mau menyucikan, sehingga bisa berguna dan untuk mencukupkan kebutuhan di gereja-Mu di Karangbendo ini, dan juga untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Untuk para petugas pengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa menghayati, terlebih bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Immanuel Geovaski yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Banyak dosa dan kesalahan di dalam kami mengumpulkan persembahan saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, marilah kita bersama memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca, memperhatikan ayat 13 sampai ayat 35. Yang demikian firman-Nya.
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah roti. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, memahami dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, khususnya juga yang di dalam keluarga masing-masing. Sudah berapa minggu ya kita beribadah online seperti ini? Ada yang ingat kita mulai tanggal berapa? Seingat saya 22 Maret. Sudah beberapa minggu. Kalau termasuk Paskah mungkin sudah sekitar 5 atau bahkan mungkin 6 kali ibadah kita lakukan di dalam keluarga masing-masing. Nah, sekalipun demikian Ibu Bapak dan Saudara, sekalipun kita juga mungkin mendengar dari pemberitaan bahwa mungkin wabah ini akan berlangsung dalam beberapa waktu, itu tidak menyurutkan semangat kita di dalam beribadah dan bersekutu kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali perenungan kita ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami atau merasakan dalam kehidupan ini bahwa seolah-olah ini Tuhan itu jauh, atau Tuhan itu diam, atau bahkan Tuhan nampaknya menghilang di dalam kehidupan kita? Pernah tidak Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Pernah ya? Bapak Ibu yang di rumah bagaimana? Pernah mengalami, merasakan kok seolah-olah Tuhan itu jauh. Tuhan itu sulit untuk kita temui di sekitar kita. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal ini. Nah, ini mengingatkan saya akan sebuah film yang beberapa waktu yang lalu saya tonton. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang menonton film ini. Cukup menarik, judulnya Two Pope atau Dua Paus. Itu dari kisah nyata, disiarkan melalui Netflix, tapi juga kita bisa tonton cerita mengenai Paus, pemimpin tertinggi umat Katolik, yang dimana Paus sebelum Paus Fransiskus sekarang, Paus Benediktus ke-16 itu pada akhirnya menyatakan diri emeritus atau mengundurkan diri. Nah, dalam sejarah gereja baru terjadi 2 kali ini seorang paus mengundurkan diri. Yang pertama terjadi pada Paus Celestin V, itu sudah terjadi 700 tahun yang lalu, dan kemudian terjadi di Paus Benediktus yang ke-16 ini. Dan menarik di dalam percakapan di film itu, tentu ini sebuah film, tidak tahu apakah itu betul terjadi percakapannya, tetapi ketika Paus Benediktus bertemu dengan saat itu Kardinal Bergoglio yang akhirnya menggantikan dia sebagai Paus Fransiskus, bercerita bahwa ada kalanya, bahkan pada saat itu, Paus Benediktus merasakan Tuhan yang jauh. Bahkan ia merasakan seolah-olah tidak dapat mendengar suara Tuhan. Nah, akhirnya dalam hati kecil saya berkata demikian, wong itu paus loh, bisa mengalami situasi yang demikian, apalagi saya gitu ya, merasakan Tuhan yang jauh, dan seolah-olah Tuhan itu tidak bisa kita dengarkan suaranya, tidak kita lihat karya-karyanya dalam kehidupan kita. Bahkan seorang Bunda Teresa juga mengalami hal yang sama. Beberapa buku menyatakan ia mengalami the dark night of the soul, malam-malam gelap di dalam jiwanya. Meskipun ia berpengalaman atau berpelayanan sedemikian rupa melayani orang-orang miskin, hidupnya dekat dengan Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi ada kalanya tidak dapat mendengarkan suara Tuhan, dan bahkan seolah-olah Tuhan itu jauh. Nah, pengalaman seperti ini nampaknya melekat
dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah ada dua istilah yang dikenal di dalam kehidupan atau perjalanan spiritualitas kehidupan orang percaya. Yang pertama itu consolation atau konsolasi, di mana kita dapat mendengar Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Perkataannya itu jelas, entah itu dari firman-Nya, dari pengalaman, dan bisa kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada hal yang kedua yang disebut desolation atau desolasi, di mana saat-saat kita sulit sekali mendengarkan suara Tuhan atau bahkan mengalami Tuhan yang jauh dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian pula pengalaman dua orang murid, yakni Kleopas dengan salah seorang temannya. Ketika mereka sudah bersama-sama datang ke Yerusalem. Bahkan mereka mungkin juga mengalami peristiwa Yesus yang disalibkan, mati, dan mereka juga mempunyai pengharapan betul bahwa Yesus itu bangkit, menemui mereka sehingga mereka mendapatkan kekuatan iman. Tetapi nampaknya setelah dikatakan di sana, beberapa hari mereka di sana menunggu, setelah 3 hari, harapan itu nampaknya sirna. Karena mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. Jadi mereka mengalami hati, pikiran, pengharapannya itu seolah-olah hancur. Tidak bisa menemui Yesus yang bangkit itu. Bahkan mereka juga sebelumnya mengalami pengharapannya bahwa Yesus sang Mesias itu akan membebaskan bangsa Israel dari segala situasi tidak baik yang menghimpit mereka. Tetapi kenyataannya ia mati disalibkan, bahkan ketika bangkit mereka tidak dapat menemuinya. Sehingga di ayat 21 mereka mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ini sebetulnya merupakan ungkapan kekecewaan mereka. Dan di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, untuk mengungkapkan hal ini dipakai kata hypisomen. Padahal kami dahulu mengharapkan, yang sebetulnya itu lebih tepat juga menggambarkan sebuah tindakan yang berkelanjutan, yang berulang-ulang dilakukan bahkan menjadi kebiasaan. Artinya pengharapan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan, itu seperti pengharapan yang terus-menerus ada di dalam mereka, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga bisa dipahami situasi hati mereka hancur, pengharapan mereka mungkin juga luluh lantak. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah di dalam situasi yang demikian mereka kembali menuju ke Emmaus. Dan dalam situasi yang demikian itu mereka bercakap-cakap. Dan di tengah perjalanan Yesus Kristus yang bangkit itu datang mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi mata mereka kira-kira? Salah satunya adalah pengharapan mereka yang sudah hancur itu. Dan di sisi lain kalau kita melihat di dalam kata bahasa Yunaninya dipakai kata ekratonto, yang juga akhirnya artinya adalah ada sesuatu yang menahan mereka, memegang mereka yang begitu erat dan kekuatannya itu besar. Jadi bisa dibayangkan di sini kekecewaan mereka, hancurnya pengharapan mereka itu memegang mereka begitu erat, sehingga Yesus yang bangkit itu datang berjalan-jalan dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengenalinya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, baru kemudian setelah mereka berjalan sekian lamanya mendekati ke tempat di mana mereka akan sampai di sana, di sebuah desa, sebuah kampung, lalu mereka menawarkan Yesus yang bangkit itu untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya betul Kristus tinggal bersama dengan mereka, dan barulah
ketika mereka duduk di dalam sebuah rumah, makan bersama-sama, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Baru pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa sesungguhnya yang sudah berjalan-jalan dengan mereka adalah Yesus Kristus yang bangkit itu. Jadi selama perjalanan tidak tahu, tetapi begitu mereka duduk bersama, Yesus memecahkan roti, mereka baru terbuka matanya. Nah, penggambaran seperti ini Bapak Ibu, ada sebuah juga lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis dari Filipina yang cukup menarik menggambarkan peristiwa ini. Namanya adalah Emmanuel Garibay yang menulis sebuah lukisan berjudul Emmaus. Bisa kita saksikan di layar sana. Kira-kira di lukisan itu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang mana? Menurut penghayatan Emmanuel Garibay ini, yang mana kira-kira sosok Yesusnya? Laki-laki yang duduk di kiri kanan itu? Atau seseorang yang di belakang? Atau jangan-jangan perempuan berbaju merah? Yang mana kira-kira? Coba perhatikan Bapak Ibu, di tangannya itu ada apa? Di tangan perempuan berbaju merah itu ada sebuah luka. Mungkin itu bekas paku. Jadi di sini sebetulnya Emmanuel Garibay menghayati bahwa Yesus yang bangkit, yang berjalan menuju ke Emmaus itu layaknya seperti seorang perempuan ini. Digambarkan mungkin agak sedikit kurang pantas begitu ya. Wis bajunya agak seksi begitu, perempuan lagi. Bagaimana bisa menghubungkan bahwa itu adalah sosok Yesus? Nampaknya sesungguhnya pandangan dari Garibay yang dilukiskan ini menggambarkan seringkali kita gagal untuk melihat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Kita gagal melihat Tuhan yang bangkit itu ada pada sosok-sosok yang ada di sekitar kita, sesama kita. Bahkan Garibay ini mau mengajak kita menghayati Yesus hadir bahkan di dalam saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang seperti itu, yang distigma begitu buruknya, yang dipandang miring oleh sesama kita, yang dipandang sebelah mata. Dan ia sesungguhnya juga hadir di sana. Tetapi seringkali saja mata kita gagal melihat itu semua. Sesungguhnya Tuhan itu ada di sekitar kita. Kita bandingkan dengan lukisan yang kedua. Ini adalah lukisan Rembrandt di tahun 1648. Mungkin sudah semakin jelas kalau di sini Yesusnya yang di tengah itu, yang bercahaya itu. Tetapi penghayatan Garibay tadi sungguh berlawanan dengan gambaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin mengatakan perenungan kita semua bahwa Yesus yang bangkit itu, yang tadi seolah-olah dalam hidup kita sulit untuk kita temui, suaranya sulit untuk kita dengar. Bahkan ada kalanya kita mengalami malam-malam kegelapan jiwa kita, seolah Tuhan jauh. Sadarilah bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan kita. Sesungguhnya Ia ada di sekitar kita, terus merengkuh kita, menguatkan kita. Barangkali mungkin kita yang belum terbuka mata pikiran kita maupun mata hati kita. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu Saudara dikasih Tuhan, di masa-masa sekarang ini, di mana tadi saya di awal mengatakan mungkin masa-masa ini akan berjalan sampai beberapa lama, dibutuhkan tenaga, energi yang luar biasa untuk terus bertahan di situasi pandemi atau wabah corona ini. Marilah kita terus juga menghayati, seolah-olah mungkin Tuhan jauh, tetapi sesungguhnya Ia dekat dengan kita, ada di sekitar kita dan terus merengkuh kita. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu Saudara, dengan tema dibangkitkan untuk berkarya, biarlah setiap kita terus berkarya dan sekaligus menyadari Tuhan itu ada di sekitar kita, menopang kita, melakukan yang terbaik yang bisa
kita lakukan. Selamat berkarya dan menghayati bahwa Kristus yang bangkit itu ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengheningkan hati kita, sekaligus kita nantinya akan menutup dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Mari kita bersaat hening. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas pewartaan firman, di mana Engkau ajarkan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah mata kami terbuka akan hal ini, sekaligus menyadari bahwa hati kami berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan melalui setiap bidang yang kami kerjakan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ini untuk Engkau mampukan melaksanakan sabda-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami akan kami jalani hari-hari mendatang ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan membimbing kami. Semuanya Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami menyadari ya Tuhan banyak kekurangan bahkan dosa-dosa kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan Tuhan. Dan semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan kidung pengutusan PKJ 177 bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Jadi benderang
jemaat yang terkasih, mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih, perlindungan, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga kita sekalian, kini dan selamanya. Amin.